Zhao Laoba melangkah maju sedikit. Saat berikutnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di area lain. Dan ketika dia berbalik dan melihat ke belakang, dia melihat sesosok tubuh terbang dengan cepat dari kejauhan. Itu adalah lagu Pak Tua. Saat Pak Tua Song lewat, dia sering berbalik, takut Pak Tua Zhao akan mengejarnya. Faktanya, dia sudah melepaskan kekuatan induksinya. Biasanya, tidak perlu melihat ke belakang, dan jangkauan area kekuatan induksinya juga cukup besar. Tapi dia takut, dia gelisah, dan dia tidak yakin. Itu sebabnya jadi seperti ini. Dia menyesalinya sekarang. Mereka sebelumnya takut pada Chu Feng dan yang lainnya, namun setelah melihat isi tingkat kedua di puncak Gunung Tongtian dan memahami cara melarikan diri, mereka dengan paksa membawa keduanya menjauh dari puncak Gunung Tongtian. Faktanya, dia sendiri belum bisa memahami sepenuhnya formasi kepergian. Akibatnya, dia hanya bisa melarikan diri di dunia luar angkasa sekarang, dan sangat pasif. Hal ini disebabkan oleh kecerobohan. Itu karena dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri sehingga dia menderita kerugian yang begitu besar. Sebaliknya, Chu Feng tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia mengambil kartu truf lebih awal dan langsung melarikan diri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyesalinya. Saya jelas bertindak sangat hati-hati sebelumnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menderita kerugian besar hari ini. Siapa itu? Dia sebenarnya mengenal penguasa Istana Suci Pedang Surgawi. Neneknya benar-benar tidak beruntung. Begitu banyak orang yang masuk, dan hanya ada 3 orang di tempat ini. Mengapa saya bertemu orang seperti itu? Bintang jahat. Lagu Pak Tua sangat tidak senang. Ketika dia bertemu Chu Feng, dia pikir dia sangat beruntung. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sangat tidak beruntung. Tapi ketika dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia melihat Zhao Laoba, berdiri di cakrawala di kejauhan, dengan ekspresi tersenyum, jelas menunggunya. Tapi Zhao Laoba berada dalam posisi yang jelas berada dalam jangkauan penginderaannya. Tapi kecuali dia bisa melihatnya dengan mata telanjang, indranya tidak akan menyadarinya sama sekali. Melihat ada yang tidak beres, Pak Tua Song berbalik dan mengubah arah. Tapi saat dia mengubah arah, Zhao Laoba muncul di depannya lagi, dan jaraknya masih jauh. Dia menoleh dan melihat ke lokasi di mana Zhao Laoba berada sebelumnya, dan menemukan bahwa itu kosong. Perubahan sesaat ini membuat Pak Tua Song berkeringat deras dan panik. Dia hampir yakin bahwa Zhao Laoba lebih kuat darinya. Saat ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Jadi Pak Tua Song menyentuh tas Qian Kun dengan telapak tangannya, dan pedang ajaib muncul di tangannya. Memegang pedang panjang di tangannya, momentum agung menyapu seluruh dunia seperti badai. Bahkan batu yang sangat padat di sini menunjukkan retakan karena kekuatannya. Postur itu, tidak ada orang lain selain saya, seperti dewa dan iblis yang datang ke dunia, seolah-olah dia tidak terkalahkan di dunia. Tapi Pak Tua Song tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Zhao Laoba di kejauhan. Kepanikan di wajahnya disembunyikan olehnya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis di sudut mulutnya. Bahkan Istana Pedang Surgawi tidak bisa menjebakku, apa menurutmu kamu bisa? Petik 2. Sudah kubilang, Tuan Song bukanlah orang yang bisa ditindas. Bahkan jika aku kalah darimu hari ini, aku tidak akan pernah membuat segalanya lebih mudah bagimu. Dirimu sendiri. Tidak ada permusuhan antara kamu dan aku sebelumnya, hanya karena kamu. Apakah kamu harus bertarung sampai mati? Apakah itu benar-benar layak? Petik 2. Berjuang sampai mati, bagaimana denganmu?
Pak Tua Song selesai berbicara, suara Zhao Laoba terdengar, tapi itu bukan dari kejauhan. Zhao Laoba telah tiba di sisi Pak Tua Song. Melihat ini, Pak Tua Song berbalik dan menikamnya dengan pedang ajaib di tangannya. Tapi Zhao Laoba tidak mengelak atau menghindar, malah dia mengulurkan tangannya yang besar, yang jauh lebih besar dari cakar beruang, dan benar-benar meraih pedang ajaib Pak Tua Song. Dengan cengkeraman ini, wajah Pak Tua Song menjadi sangat pucat, dan ilusi terakhirnya hancur. Itu senjata ajaib. Namun, telapak tangan Zhao Laoba tidak memiliki perlindungan apapun, dan dia bahkan tidak menambahkan kekuatan apapun. Dengan tubuh fisiknya, tidak hanya dia tidak terluka, tetapi pedang senjata ajaib yang dia cubit berdengung, seolah-olah pedang senjata ajaib itu tidak sekeras itu, sebagai telapak tangannya. Pak Tua Song segera melepaskan tangan yang memegang pedang senjata dewa tersebut, namun tidak melarikan diri lagi. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan memberi hormat. Tuan, sayalah yang memiliki hati beruang dan keberanian dari macan tutul, dan berani memendam kebencian terhadap Anda. Janin hantu. Tetapi Tuan, Anda juga seorang seniman bela diri. Hukum rimba selalu menjadi aturan dunia seni bela diri. Sudah seperti ini sejak zaman kuno. Jika saya tahu bahwa tuanmu sangat cakap, saya tidak akan berani meminjamkan saya 100 keberanian. Jadi, bukan karena saya tidak menghormati Anda, tetapi Anda bersembunyi itu disengaja. Dan aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, Pak Tua Song menyerah begitu saja dan menolak menyembunyikan niatnya sebelumnya, malah memilih untuk membicarakannya. Song Xianji, apa sebenarnya yang ada di danau itu? Itu adalah monster di alam dewa. Itu di atas dewa tingkat pertama. Itu jauh lebih berbahaya daripada monster kelelawar, dan jumlah mereka mungkin tidak kurang dari monster kelelawar, kata Pak Tua Song. Zhao Laoba tidak berkata apa-apa lagi, tapi meraih bahu Pak Tua Song. Tinggalkan di sini. Dalam sekejap, Zhao Laoba membawa Pak Tua Song ke puncak danau, dan tanpa ragu-ragu, dia membawa Pak Tua Song langsung ke kedalaman danau. Tuan, jangan ambil risiko ini. Mungkin ada jalan keluar lain. Pak Tua Song panik. Meskipun dia memasuki danau menggunakan jimat, dia merasakan teror monster jauh di dalam danau. Tapi Zhao Laoba sangat cepat dan segera mencapai bagian terdalam danau, dan gerbang penghalang samar-samar muncul di bawah. Melihat gerbang penghalang, mata Pak Tua Song berbinar dan dia menghela nafas lega. Jelas sekali itu adalah gerbang pesona yang meninggalkan tempat ini, dan itu adalah gerbang pesona yang bisa masuk ke dalam. Dan dengan kecepatan Zhao Laoba, saya khawatir monster-monster itu akan menemukan Zhao Laoba sekarang, tetapi semuanya sudah terlambat dan mereka tidak akan bisa menghentikannya. Yang tampaknya mengejutkan Pak Tua Song adalah ketika Zhao Batua melihat gerbang penghalang, dia tidak melanjutkan menyelam, tetapi berhenti. Tuan, jangan berhenti. Pak Tua Song panik. Tapi Zhao Laoba tersenyum tipis dan mengabaikannya. Hualalala. Tiba-tiba, kedalaman danau mulai mendidih. Nafas teror segera melanda. Melihat sekeliling, mata merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah. Jumlahnya sangat menakutkan, dan aura masing-masing lebih unggul dari lagu Pak Tua. Rupanya mereka dikelilingi monster di dalam danau. Tapi seluruh tubuh Zhao Laoba diterangi dengan cahaya, memancarkan cahaya seperti besok lagi. Saat berikutnya, cahaya terbang seperti pisau. Segera setelah itu, semua mata merah darah di danau menghilang. Juga menghilang pada saat yang sama adalah aura menakutkan. Jelas sekali, semua monster mengerikan itu dimusnahkan oleh Zhao Laoba. Pada saat ini,
Pak Tua Song memperhatikan ada tanda di dahi Zhao Laoba. Melihat tandanya, Pak Tua Song tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu siapa orang di depannya. Justru karena dia mengetahui identitas pihak lain, dia sangat ketakutan hingga matanya jauh lebih besar dari biasanya, dan dia berlutut lagi. Aku buta, aku tidak tahu itu. Wow! Namun, sebelum Pak Tua Song bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya, Zhao Laoba mengulurkan dua jari dan mencubit leher Pak Tua Song. Jangan sebutkan namaku, kamu tidak pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, terdengar bunyi klik, dan leher Pak Tua Song terpelintir, dan darah Pak Tua Song terus mengalir. Tapi dia belum mati, dan Zhao Laoba sepertinya belum berencana membunuhnya.